Selama menghubungi laku kita mintuk sulanasam. Selama sita mumali nanti terampak kamar usinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wira kananilan paagan kamu susan bilang nana tampil inde ambek kaborok. Padahal tuh mati aku resumang alam mampu atau teman patah bilang nama adino miki nabi natu karlalan wira kana uran tau lapi ki na benatu larampo tama ti tarampo kamar usenan rampo si pakatana nisa asulan nisa mga kaudang kubukua wala ni katabi na ako tinay Ibu Pendeta, siya Bapak Pendeta, si Sola Sangayo Kalamba na Majelis Gereja Pinatua Yakin kung kasangan na lain din na Jumat Toke labo ito na Jumay Singa may katabi na alam ko so si kambi bas sinatondok to di kadulong igungan to di katakin bas sumataran turun tuma aparenta si Sola Sangayo Kalamba na aparat lembang kung kasangan na may katabi na lako to di pomotua induk di pawanak tarurungan tolangan di Tukutanay to indik di paapele ke din isang lindo susina may katabi na ala ko turuan ko kuambe na turuan ko kuindo na pantang-pantang kung ilan kaukuran si misa-misa ni siya may katabi na ala ko kita minto mas solanasan kung adi rampo lante tarampak kamadusinan rampo untong pon ni aluriko na hindi daw ambe tumangka mo na kabi ampat puang atau tumampata lamay tanga-tanga na keluarga tanga-tanga na kumbungan mga kalima na lang may tanga-tanga na tondok kukua taibang kumi kupasalanan rinding tangladin kumi kupaliko na manangawanua iya tu menurasa ala di patingkalan tebong itu temo iya mo tu bunga anak pembukaan te marasan mo maapinduan na kami naman paapakatana tula na pimpin Majelis Gereja Jumat Toke maapintalun na penyampaian Majelis Gereja maapin naapaan na bayanan kada mali na keluarga apin liman na istirahat latamat ki penuras sara ama penduan ya mutu kami nampan pak apakatana tu lana pimpin Majelis Gereja Jumat Toke na lako kalena pilin atu penghiburan yang dikasihi Tuhan. Sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan. Marilah kita tenangkan hati pikiran kita. Kita berhimpun mengharap Tuhan. Dan saat ini kita melakukan saat teduh diiringi puisi. Maut itu untung Fridolin ukur. Kematian adalah duka, merobek, mencabik, menyelesaikan kesementaraan, bisa terakhir
takkan lagi berujung jumpa dalam hidup di bumi ini. Kematian adalah ratapan, raung tangis kehilangan, karena yang pergi tak kembali lagi di kekinian waktu yang selalu memburu. Kematian adalah kepunahan, jasad fana keinsanian yang berasal dari debu tanah melenyap seperti uap. Tapi bagi kita, maut adalah untung yang ditabung dalam kebinasaan, dihidupkan dalam kekekalan, disemai dalam kehinaan, ditumbuhkan dalam kemuliaan, ditanam dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Hanya dalam sekejap saja semua akan diubah. Kita, kau dan aku, pewaris hidup kekal, yang tersisa hanya cinta. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jemaat Tuhan, kita muliakan Tuhan lewat pujian. Suaramu ku dengar. Permulaan sampai akhir ibadah kita ini
Jadi kiranya dalam nama Allah Bapa dan Yesus Kristus anaknya yang tunggal dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Menyertaimu juga. Litani realitas manusia dari Mazmur 103 ayat 15 sampai 18. Kita perhatikan liturgi yang ada di tangan kita masing-masing. Kalimat yang tulisannya agak tebal saya membacakan, dan yang tulisan biasa jemaat yang membacanya. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Amin. Kita sambut dari Mazmur 103 bait ke-7, ibarat rumput umur hidup kita. Firman Tuhan yang menjadi penghiburan bagi keluarga dan rumpun keluarga yang berduka, bahkan bagi kita semua. Kita mendengarkan pujian, persembahan puji-pujian yang pertama dari keluarga dan yang kedua dari SMGT Jemaat Toke bersama guru-gurunya. Secara berturut-turut disilakan.
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu memenuhi. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yang setia dan percaya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu tanpa Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli.
Tidak ada kekuatan bagi kita untuk menghadapi duka dan pergumulan selain kekuatan dari Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Engkau adalah Bapa yang kami percaya di dalam Yesus Kristus, Bapa yang sangat mengasihi kami, dan Bapa yang telah menyelamatkan kami dari dosa. Untuk itu ya Allah, hanya padamu kami datang, menaruh segala pengharapan kami, agar kami dalam menghadapi duka bersama dengan keluarga di tempat ini dikuatkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang hari ini akan kami dengarkan. Sebelum kami membuka dan membaca firman-Mu, kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami semua, bahkan rumpun keluarga yang berduka. Menguasai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami memohon Roh Kudus-Mu ada di tempat ini, sehingga kebenaran firman-Mu ini boleh kami dengarkan dengan baik, kami mengerti, kami pahami, dan dapat kami imani untuk dilakukan. Berbicara dan berfirmanlah dalam segala keterbatasan hamba-Mu dan ketidaklayakan hamba-Mu. Hamba berserah penuh ke dalam tangan Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Satu Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Firman Tuhan berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Demikian firman Tuhan, yang berbahagia kita yang mendengar, mempercayainya untuk dilakukan. Amin. Dari pembacaan kita diberi sebuah tema, setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Ada seorang pelari Inggris bernama Derek Redmond. Dia seorang pelari yang sering kali menang dalam perlombaan lari. Suatu hari, saat diadakan perlombaan lari kejuaraan dunia di Brasil tahun 2016, dalam detik-detik terakhir saat akan mencapai garis finish, tiba-tiba Derek mengalami rasa sakit yang luar biasa pada kakinya, sehingga rasa sakit itu membuat dia sangat kesulitan untuk berlari. Namun walaupun ia merasakan rasa sakit yang luar biasa, Derek tetap berjuang
berjuang untuk mencapai garis finish. Derek tetap berlari sambil menahan rasa sakit. Melihat keadaan Derek yang sangat kesakitan saat berlari, para medis dan ayah Derek pun masuk ke lapangan perlombaan untuk membantu Derek keluar dari lapangan pertandingan. Tetapi Derek menolak untuk keluar dari lapangan pertandingan. Ia mengatakan, "Saya harus menyelesaikan pertandingan ini sampai akhir." Derek tetap berlari sekalipun ia mengalami rasa sakit yang luar biasa. Dan akhirnya, ia mencapai garis finish sekalipun tidak menjadi seorang pemenang. Dan penonton pun serentak berdiri dan bertepuk tangan untuk Derek saat ia mencapai garis finish. Sekalipun Derek tidak mendapat juara, namun ia telah memberi teladan yang baik dalam pertandingan. Derek setia mengakhiri pertandingannya dengan baik, sekalipun dalam kondisi yang sangat menderita. Sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab, kesetiaan dapat diartikan dipercayai dan taat menjalankan perintah. Kita melihat ada banyak tokoh-tokoh yang setia dalam Alkitab. Salah satunya adalah Abraham. Abraham setia dan taat dalam panggilannya. Dan Yesus Kristus adalah teladan kesetiaan yang paling luar biasa kita teladani. Sekalipun Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa berat semasa hidup di dunia, Yesus Kristus tetap setia dan taat kepada panggilan Allah dalam hidupnya. Untuk itu, kesetiaan sangat diharapkan Tuhan untuk dimiliki oleh setiap orang. Amsal 19 ayat 22a mengatakan, sikap yang diinginkan seseorang adalah kesetiaannya. Kesetiaan seseorang dapat dilihat bukan hanya dari awal dia berjanji, tetapi kesetiaan seseorang itu dapat dilihat dari akhir hidupnya. Karena banyak orang yang berjanji akan setia, setia hidup semati, setia dalam pelayanan, setia mengikut Kristus, tetapi di tengah jalan saat menghadapi tantangan, masalah, pergumulan yang berat, banyak orang mengakhiri kesetiaannya. Banyak orang mengakhiri pernikahannya dengan perceraian dan mundur dari pelayanannya serta meninggalkan imannya kepada Kristus karena pergumulan. Karena itu pada ayat 24 Rasul Paulus menggambarkan kehidupan ini ibarat sebuah perlombaan lari, di mana dalam perlombaan itu semua orang ingin mendapat hadiah. Entah hadiahnya berupa emas, piala, atau uang. Yang pasti semua orang yang mengikuti perlombaan lari tujuannya supaya menang, pulang membawa hadiah. Namun perlombaan kita di dunia ini bukan perlombaan fisik, adu kekuatan, adu kehebatan dan kekayaan. Tetapi perlombaan kita adalah perlombaan iman. Untuk itu dalam perlombaan iman, kita berlomba untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih taat, lebih setia pada panggilan Allah, yaitu dipanggil untuk menjadi berkat. Karena itu tujuan kita berlomba bukan untuk mendapat hadiah yang sifatnya fana atau sementara. Seperti saat kita mendapat hadiah uang, dalam sekejap uang itu akan habis. Ataupun piala yang bisa rusak atau hilang dicuri orang. Tetapi dalam pertandingan iman kita di dunia ini,
tujuan kita untuk mendapatkan mahkota yang abadi, yaitu kehidupan kekal, surga yang dijamin oleh Yesus akan diberikan kepada setiap orang yang percaya dan setia kepadanya sampai akhir hidupnya. Untuk itu dalam pertandingan iman, ayat 25a dan 27 mengatakan, kita harus menguasai tubuh kita. Menguasai tubuh artinya mengendalikan segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kita agar jangan menjadi sia-sia. Terutama saat kita menghadapi penderitaan dan pergumulan yang berat. Kapan kita tidak bisa menguasai diri kita, maka kita akan jatuh ke dalam berbagai pencobaan dan kita akan meninggalkan iman dan pelayanan kita. Untuk dapat menguasai diri kita, jangan habiskan hidup kita hanya untuk mengejar hal-hal yang sifatnya sementara di dunia, seperti jabatan, harta, kekayaan, karena semua itu akan ditinggalkan. Tetapi fokuslah kepada tujuan hidup yang bernilai kekal, yaitu keselamatan di dalam Kristus yang telah dianugerahkan kepada kita. Keselamatan di dalam Kristus itu harus kita kerjakan dengan cara apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan di dunia ini, semua kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kita melayani dan bekerja untuk Tuhan. Semua yang kita lakukan untuk Tuhan. Saat hati dan hidup kita tertuju kepada Kristus, sekalipun dalam pelayanan dan pekerjaan kita sangat berat, kita menghadapi tantangan, kita akan tetap setia mengerjakannya sampai akhir. Karena kita tahu bahwa hidup dan mati kita adalah milik Kristus. Untuk itu, istri, anak-anak, dan cucu almarhum kakek Melan, orang tua kita kakek Melan, selama pelayanannya, ia sudah menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Setia menjadi seorang suami sampai mati. Setia mengikuti Kristus sampai mati. Dan menjadi majelis sampai mati, bahkan mati dalam pelayanan. Teladan hidup sudah ditinggalkan kepada kita semua, secara khusus kepada istri, anak-anak, dan cucu. Biarlah teladan hidup itu diwarisi oleh istri, anak, dan cucu. Menjadi pengikut Kristus sampai mati, menjadi suami dan istri yang setia sampai mati, dan menjadi majelis yang setia dalam panggilan pelayanan sampai mati. Sekalipun dalam pelayanan terkadang kita mengalami banyak pergumulan. Orang yang setia sampai mati kepada Kristus, baginya mahkota kehidupan yang kekal akan diberikan. Untuk itu, setialah sampai mati. Amin. Mari kita bersatu teduh. Firman Tuhan hari ini sangat luar biasa, mengingatkan saya dan kita semua sebagai majelis pengurus OIG dan bahkan sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus melalui pengorbanannya. Kita diingatkan bagaimana Kristus telah setia sampai mati. Bahkan dia begitu menderita karena kesetiaannya. Dan hari ini firman Tuhan itu kembali mengingatkan saya dan kita semua. Kristus telah memberikan kita teladan bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan itu tidak akan pernah
sia-sia. Tetapi kesetiaan itu akan membawa kita memperoleh mahkota yang abadi, mahkota yang kekal, yang disediakan Kristus bagi kita yang setia. Amin. Persembahan pujian dari majelis dan pengurus. Persembahan pujian dari majelis. Ya, hanya dari majelis.
Sidang penghiburan, mari berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari dengan iman masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita memberikan pundikasi. Tetapi sebelumnya itu kita diingatkan firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pakailah anugerah Tuhanmu mengiringi pundikasi. Oh
Mari kita tenang, kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Sekalipun malam ini adalah malam terakhir bagi kami, bagi rumpun keluarga yang berduka untuk mendengarkan berita penghiburan dari Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Namun kami percaya bahwa kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan rumpun keluarga yang berduka. Dan malam hari ini ya Allah, kami terus melihat Tuhan ada di tempat ini. Tuhan menjadi kekuatan, Tuhan menjadi penghiburan bagi rumpun keluarga yang berduka, sehingga mereka kuat. Itu karena Tuhan. Firman-Mu malam hari ini adalah bukti bahwa Tuhan masih ada di tempat ini mengasihi kami. Firman-Mu mengajarkan kami bagaimana kami mengakhiri hidup kami dengan setia sampai mati. Kami tahu ya Allah, kami terbatas, kami tidak mampu. Banyak godaan, cobaan, dan berbagai macam hal yang membuat kami seringkali gagal untuk setia. Untuk itu dalam segala keterbatasan kami, dalam segala ketidakmampuan kami untuk setia kepadamu, kami berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan mampukan kami agar kami menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia sampai mati. Kami berdoa kepadamu ya Allah. Malam hari ini adalah ibadah pelepasan jenazah almarhum Kakek Melan. Esok jikalau Tuhan berkenan akan dikuburkan. Untuk itu kami datang berserah kepadamu ya Allah. Kami memohon Engkau yang hadir, Engkau yang ada bersama dengan rumpun keluarga jemaat Tuhan di tempat ini dan kami semua dalam rencana untuk penguburan esok hari. Kami memohon Tuhan yang memberkati segala rencana-rencana kami, agar semuanya boleh berjalan dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Almarhum Kakek Melan boleh dikuburkan dengan baik. Dan kami berdoa ya Allah, teguhkan, kuatkan iman istri, anak-anak dan cucu serta rumpun keluarga, terutama saat mereka tidak akan pernah lagi melihat jenazah orang yang mereka kasihi. Kami tahu pada saat almarhum dikuburkan, itu adalah masa-masa sulit dalam hidup mereka, hidup tanpa almarhum. Untuk itu kami memohon kepadamu, sekalipun mereka akan hidup tanpa ayah, tanpa suami, tanpa kakek, kami memohon kepadamu ya Allah, Engkau yang bersama dengan mereka, menguatkan dan menghibur, menuntun mereka untuk menjalani kehidupan hari-hari mereka. Dan biarlah teladan hidup yang telah diberikan, kesetiaan almarhum menjadi seorang pelayan Tuhan sampai mati, itu diwarisi oleh anak-anak cucu, bahkan rumpun keluarga. Kami berdoa kepadamu ya Allah, untuk semua anak-anak. Kami berdoa untuk Mama Melan sekeluarga, berdoa untuk Mama Praja sekeluarga, dan bahkan Papa Kembar sekeluarga. Dalam kehidupan mereka, Engkau yang memberkati rumah tangga mereka, Engkau yang memberkati pekerjaan mereka, dan Engkau yang memberkati anak-anak mereka, bahkan pelayanan mereka. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami berdoa untuk cucu kekasih dalam pertumbuhan iman, dalam pertumbuhan fisik, bahkan dalam pendidikan mereka. Kami berdoa Tuhan juga yang memberkati semua cucu-cucu kekasih
dalam kehidupan mereka. Rencana anak-anak kekasih dan cucu yang akan kembali ke Mamasa, kembali ke Kalimantan dan ke Makassar. Seperti Tuhan yang memberkati mereka untuk tiba di tempat ini dengan selamat, kami memohon kasih setia Tuhan juga yang akan melindungi dan memberkati mereka, sehingga mereka akan pulang dengan selamat dan kuat menjalani hidup mereka. Kami berdoa ya Allah, untuk semua orang-orang yang Tuhan pakai di tempat ini, memberikan pikiran, memberikan tenaga mereka, dan memberikan apa yang mereka miliki di tempat, apa yang mereka miliki untuk mendukung keluarga dalam duka yang mereka hadapi. Kami berdoa untuk semua majelis, bahkan anggota jemaat dan juga patondokan dan juga pemerintah yang Tuhan hadirkan untuk mendukung, menguatkan keluarga di tempat ini dalam segala pekerjaan mereka, dalam segala pemikiran mereka. Kami berdoa Tuhan yang memberkati mereka semua, mengembalikan kekuatan hikmat kepada mereka atas segala apa yang telah diberikan kepada rumpun keluarga di tempat ini. Kami berdoa kepadamu ya Allah, untuk kami semua yang hadir di tempat ini. Kami berdoa biarlah Tuhan kasih setiamu juga tetap menyertai kami masing-masing dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini kami telah memberikan pundi kasih. Berkenanlah Tuhan Engkau memberkati persembahan pundi kasih ini. Dan malam hari ini juga, setelah ibadah ini selesai, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing melewati malam yang gelap. Namun kami percaya, sekalipun malam yang akan kami lewati itu gelap, namun terang Kristus akan menerangi jalan kami, sehingga kami akan tiba di rumah kami dengan selamat. Dan keluarga pun di tempat ini akan disertai, diberkati, terus dikuatkan, dihibur oleh Tuhan. Ini doa kami ya Allah, ini permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang diambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat 10b sampai 12a. Firman Tuhan berkata, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Hidup ini adalah kesempatan kita menyanyikan pujian ini. Biarlah ini menjadi kekuatan kita untuk menjalani hidup dengan baik. Karena hidup adalah kesempatan untuk melayani dan berkarya bagi Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus katakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini
Tuhan beri. Hidup ini harus cari dekat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku berpikiran. Biar saatnya nanti kita berjaya lagi. Hidup ini tidak berubah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus cari dekat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku berpikiran. Bila saatnya nanti kita berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi dekat. Rumpun keluarga yang berduka dan sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan. Hidup ini memang sulit, memang berat, penuh dengan pergumulan dan perjuangan. Namun, apapun dan bagaimanapun hidup kita, tetaplah menjadi pengikut Kristus yang setia sampai mati. Arahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian syukur menutup ibadah kita pada malam hari ini, kita menyanyi pujian Hai Jiwa yang penuh sesat. Mengapa engkau mengeluh? Demikianlah ibadah pelepasan jenazah almarhum JM Turangan atau yang sering kita sapa dengan Kakek Melan. Terima kasih
atas ketenangan kita semua. Tuhan tetap menghibur, menguatkan rumpun keluarga dan memberkati kita semua. Selamat malam, shalom. Iya. Ya betul tuh. Menurut cara mau apinduan yang untuk kami nemban Pak apa katana tumang kana bawang Ibu Pendeta. Nah laku kali ini kita kurde sumanga puang tong pasaki kemulan mintu halo katuami lahir ka katontong matoto umpataru itu pasaran tengko tu mangka nato lako nato puang lako batang di kalemi karena kurde sumanga atu kada puang kada balok kada bakpa kata nasundun kada di posulo-sulo lalan di pobiak kelambanan tum hadiran po umpamatoto ki ilan tebong itu temo la mereka umpamatoto tu keluarga tu tapi batang lembang inde
susah. Lata bagi acara maafin talun ia mutu penyampaian majelis. Jadi nakuani nak tu solakon aku apa taruh bami. Jadi diinformasikan lagu kita solanasam kumwa. Dan aku mau keluarga ni anak gua tete pitu lama sambaya miki inde te banua anamane ediang ka atu batang rabuk di bawah jalangan desau Lepungan na ambain din pa acara do namang kato paling lambat nako keluarga paling lambat jam 9 kay bisay anta bawa milangan untuk petani. Iya, jadi kusama beta melambi-lambi ibang mo. Iya, nakuanin ano katete pitu, sabala di palendo pa jaw. Kakinan din siya mo na sa tete rakala bila abis idi do. Namani itaru. Iya, kusanga beya mo tu penyampaian majelis. Na lamentama ki Pengoros sara maafin talun penapa ya waktu bayanan kada mali na keluarga atau ungkapan hati dari keluarga dan yang mewakili kami persilakan. Shalom. Selama bumi nakot tu posetun nena nakwa tu sulaku patarubang mi nakwa duka sebenarnya tu keluarga nena na patarubang mo poseto tapi nakwa siya mo napasulio poseto nakwa pa desya keluarga patarubang mi. Jadi saya berdiri di sini mewakili keluarga dan walaupun saya tidak menyampaikan akan kehilangan kami keluarga, tentu sidang penghiburan dan pelepasan pada malam hari ini boleh merasakan akan kehilangan kami, akan kakak kami, orang tua kami yang kami kasihi, karena tentu jemaat Toke, Tambuli, dan Pak Tondokan tahu bahwa ketika ada acara keluarga atau yang mewakili keluarga, beliaulah yang mewakili kami. Jadi walaupun saya tidak menyampaikan bahwa kami kehilangan dan kami merasakan di mana tadi setelah kita mau memulai ibadah dari majelis jemaat Toke, khususnya pemandu acara pada malam hari ini menyampaikan ke keluarga, dan keluarga mulai dari yang kami tuakan sampai akhirnya jatuh ke saya untuk menyampaikan ungkapan hati bagi kita semua. Pertama-tama kami mengucap syukur bukan karena kami kehilangan, namun karena pertolongan Tuhan tidak pernah Tuhan tinggalkan kami, sehingga walaupun kami dalam kedukaan, kami senantiasa
dikuatkan. Sidang pelepasan dan penghiburan yang dikasihi Yesus Kristus, yang kami hormati Ibu Pendeta Agus Bantu STH yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua, beserta dengan Majelis Gereja Jemaat Toke yang sudah melaksanakan tugas pelayanan pada malam hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Yang kami hormati juga pemerintah setempat yang sudah memberi izin untuk kami boleh melaksanakan yang sehubungan dengan dipanggilnya kakak kami atau orang tua yang kami kasihi, dan seluruh sidang penghiburan pelepasan kakak kami yang dikasihi pada malam hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dilakukan Majelis Gereja Jemaat Toke boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh mendatangkan kekuatan dan penghiburan bagi kami semua. Kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat Toke Tambuli dan Pak Tondokan yang sudah membantu kami, yang boleh hadir bersama-sama dengan kami untuk boleh mendukung kami, baik dalam memberikan dukungan kekuatan penghiburan, bahkan segala kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan dipanggilnya kakak kami, orang tua kami yang kami kasihi, sehingga boleh kita lihat seperti apa yang kita boleh lihat pada malam hari ini, besok bahkan sampai beberapa hari ke depan. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan penghiburan-penghiburan yang lain yang sudah disampaikan, baik melalui karangan bunga, melalui ungkapan langsung kepada keluarga, kepada kami, maupun melalui media yang ada, kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan penghiburan bagi kami. Sidang penghiburan yang dikasihi Yesus Kristus, saya sedikit bercerita tentang kakak kami. Saya terakhir ketemu dengan beliau bercakap-cakap pada saat ada acara keluarga kurang lebih 2 bulan yang lalu, dan setelah itu mungkin kurang lebih 1 minggu ke depan mengantar Ibu Pendeta ke tempat pelayanan yang baru, dan di situ kakak kami mengalami kelemahan tubuh, dan kami tetap berkomunikasi hingga masuk ke rumah sakit di Makale, dan setelah itu boleh kembali ke rumah di tempat ini. Dan hari Minggu kemarin
Mungkin kita semua yang masuk jam 9 atau jam 10, ada yang sebelum selesai ibadah, ada yang sudah ibadah. Kita sama-sama mendengar akan berita duka cita di mana kakak kami, orang tua kami, kakek kami sudah dipanggil Tuhan. Tentu kami sangat mengalami duka yang dalam atas kepergian kakak kami, orang tua kami, kakek kami yang dipanggil Tuhan. Namun di balik itu kami juga ada sukacita, di mana kami percaya bahwa seperti yang disampaikan Ibu Pendeta bahwa sudah melaksanakan pertandingan sampai akhir. Dan kami sangat bersyukur bahwa sudah memberikan warisan bagi kami, khususnya bagi kami keluarga, yang sudah diungkapkan oleh bapaknya Praja tadi malam. Apa yang dirasakan bapaknya Praja, tentu kami juga merasakan hal yang seperti itu. Warisan yang paling berharga yang boleh kami warisi, yang boleh diberikan kepada kami, ketulusan seperti yang disampaikan bapaknya Praja, ketaatan, kesetiaan, itulah warisan yang ditinggalkan bagi kami, keluarga khususnya. Semoga dengan warisan yang diberikan kepada kami boleh dapat meneladani kakak kami, orang tua kami, kakek kami yang sudah dipanggil Tuhan. Saya juga teringat ketika saya masih kecil, beliau sudah melayani Tuhan. Di Pangkep. Setelah itu beliau pindah ke Toraja dan tetap setia melayani Tuhan. Dan semoga kalau saya lihat keluarga-keluarga, khususnya anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada kakak kami, semuanya meneladani kakak kami atau orang tua yang kami kasihi ini, untuk boleh senantiasa ikut setia di dalam segala kegiatan untuk kemuliaan Tuhan. Banyak yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan, kalau bukan keluarga yang bersangkutan, suami atau istri lagi yang ambil bagian di dalam pelayanan dimanapun mereka berada. Dan itu adalah suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami keluarga yang akan kami teladani dari kakak atau orang tua yang sudah duluan dipanggil Tuhan. Dan ungkapan yang sebenarnya sudah disampaikan tadi cucu kami Melan sama Dela, bahwa di dalam kehidupan kami memang banyak perkara, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa menguatkan kami, Tuhan senantiasa memberi kekuatan, Tuhan senantiasa memberi perlindungan.
Dan Tuhan merancangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Melalui dua judul lagu tadi sudah mewakili ungkapan pengharapan iman dan kasih kami keluarga. Itulah yang menjadi kebahagiaan kami, dan itulah yang kami alami. Dan selanjutnya tadi sudah disampaikan dari majelis bahwa untuk kegiatan besok dan ungkapan terima kasih kami kepada seluruh sidang pelepasan pada malam hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Dan terakhir bahwa apa yang sudah dilakukan kakak kami ini, doakan kami agar kami boleh dapat meneladaninya untuk boleh senantiasa melakukan atau senantiasa giat di dalam pekerjaan Tuhan. Dan selanjutnya bahwa selaku manusia biasa tentu banyak kesalahan, banyak kekurangan, terlebih di dalam kegiatan kita yang telah berlalu sehubungan dengan dipanggilnya orang tua kami, kakak kami, baik dalam penyambutan maupun dalam hal-hal yang lain. Kiranya mohon dimaafkan karena banyak kekurangan-kekurangan yang kami alami. Dan selanjutnya bahwa jikalau ada kata-kata atau sikap serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kakak kami mohon dimaafkan, karena Tuhan sendiri mengajar kita untuk boleh saling mengampuni satu dengan yang lain. Demikian yang boleh kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya betul tu, menurut cara maafin apa yang tuainan kada jami keluarga, nalako ambil buku perhatian ke kuah kuri sumanga, uang tontong pasak ke kumulan mintu tingkah kede mi, laum pataru itu katuan tu nasorongan Papua lako kalemi. Nalamen tamaki itu menurut cara maafin 5, ya mutu lelang. Nah, habis gitu PWGT ini anak gua ililang ampakan itu tawagi. Iya. Ayo, jadi motor deh, tahu ke? 20 pisan, 50 penduan, 50 penduan, 50 pisan penduan, 100 pisan penduan,
100 pintalun. Dia motor tahu ike 10 sa abu pisan 20 sa abu pinduan 30 sa abu pinduan 30 sa abu pisan pinduan 30 sa abu pintalun Palembang. Hindi. Pente bani. Berkarya menas. Pero na baju pumori itu. Pokok India mo. Dukuk teh dong. 50 pisan. 50 pisan. 100 pinduan. 100 pinduan. 100 pisan pinduan. 100 pintalun. Iya. Sebenarnya tuh gitu kan. Pak Kondo kan narik soal. Pagkiruan kita na terlalu suluk. Iyo, tawa ike, te mana sunna la Sulaiman na hulilalek. 20 pisan. 50 pinduan. 50 pinduan. 100 pisan pinduan. 100 pintalun. Bapak Mela. Man gereja. Lalu teman Pak tontokan suci bangsia Pak Piong Duka tawai 10 sabu 10 pisan 20 pinduan 20 pisan pinduan ini 20 pintalun pas ya yang mau tahu cara lelang natura nah laku pira-pira tunggu tuh si sulu tuh lelang ki kurang semangat aku tonton pas sakit kum malam minta maki acara maafin 5 yang mau tuh himbauan dari pemerintah nak kuah Pak Lembang nak dento tak aku kelalain pokari mana irsa nah laku kalian nanti persilakan ya tanya mereka kita pakai babang kita penetuin deh
dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta bersama dengan Penatua Diaken, yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh wanita dan tokoh pemuda, dan seluruh sidang pergabungan dan pelepasan yang hadir pada malam hari ini. Kasih Tuhan senantiasa kita alami dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga boleh kita berkumpul pada malam hari ini untuk membagi duka. Kami dari pemerintah Lembaga Nawatu bahwa apa yang dialami oleh Ibu Janda bersama dengan anak cucu, yaitu Kamasusan atau duka cita yang dalam atas kepergian orang tua yang kita kasihi. Yaitu agamnya turut lugakan untuk Masusan Belanda, yaitu almarhum sebelum kami menjadi pelayan di kantor Lembang. Beliau adalah sekretaris Hakim Adat Pendana. Secara kebetulan juga, karena kehendak Tuhan, anggota BPL sebelumnya, yaitu almarhum Pak Abel Batu Apaknya Cek, sehingga beliau menduduki DPR Lembaga Nawatu atau DPR. Almarhum ini banyak memberikan masukan, nasihat, petunjuk kepada kami bagaimana caranya bisa melakukan pelayanan yang terbaik di dalam masyarakat. Beliau juga adalah tokoh masyarakat yang banyak memberikan masukan dan saran kepada kami. Oleh sebab itu kami merasa sangat kehilangan. Demikian yang kami sampaikan kepada kita semua. Apa dente kami saran penawangki sampai dorong sang bukuan dorong sampai karang oleh dia dan seperti mai ku palaku anak di jadian rampung DP menerima tanda Pak Wai Matangki dia dari aparat Lembang Gandang Wata, yaitu yang yang diketahui mudah sisina, tapi yang perlu kita pikirkan kuliah dari sisi main yang ada tu kipogau. Ya, jadi kepala kulaku anak buah anak kejadian rampung DP, baru itu Pak Wai Matangki. Terima kasih.
Yang betul tujuan Pak Lembang penyampaian ungkapan bela sungkawa yang sudah diserahkan sama Pak Lembang. Nah, kepada Bapak kita harus semangat luang tentang pasake kamu dan minta tingkah ke dia ini lalu lebihan itu tondok Lembang Kandang Batu. Nah, denomo dari silipkan nomo si itu penyampaian hasil lelang untuk hasil lelang PWGP ini nah sampaikan pengurus PWGP nah ibu kini persilakan. Terus semangat kesempatan di Sorong Lokotani. Ya telah kita kada tentang persembahan syukur nah keluarga Lako PWGP. Jumlah lelang sebanyak 430.000 kita akan bagi dua dengan PWGP jemaat Tambuli ya, jadi kikuat semangat. Ya betul penyampaian hasil lelang PWGP. Nah laku ibu tu makin disampaikan ni fakur semangat puang tonton pasake kumulan untuk tingkah ke dia ni. Lamen tamak idang nosar ayam tu istirahat mereka dalam agan yang susan ke keluarga apa tonton mana rasakan tu berkat yang puang matua dalam tek mabung itu temo lan bagi laku kita apa dulu jom itu kipalaku tu majelis gereja damai jemaat Tabang. Nah bawang ki doa makan ki kuat abe kisah abu itu sang amaratuna Mama Pipin ngalaku ibu ki persilakan. Dari selatan. Nah, pas sekarang ki pemaarapo dan melempatun na batang kaleta may kami sa lanasang masambayang. Kita boto sanga maratun ni lantai bangi hotema lantai inan iya tekuang. Dalam na inang tangtare kirasakan tani kaburo mi. Randuk ninak melambi. Uling kami sara kamasusan lantai inan. Salah kalantai bangi hotemo. Tinutong pati may mamaseni, ipapayal ako kami anak-anak mi. Kinahi pada rampo, lante ba ito temo? Si pagkatana misa sa lamisa. Undungan naraka. Lante inan iyate puang. Ulindik temi taon mi. Ano mang kaumpokade temi kada malakdi mi. Laung pakatani teminto tomasusa lantainan iyate kikwa opuang nuntuk na te dadi dalam napatunduan sa pakaboro lidone kalemi mereka nalante bang ito temo narasakan nuntuk tomaarapo kumulang kamasusan apatang tore payo kami kaboro ni ia matau napasakaran kami penilong patun na batang kaleki. Jala-jala kita rima puang. Pasakikan sa lanasang kita matotoi. Lompataru katuan lantebong ito temo. Lakominto to sedani kami ranu. Pasakedu ka laminto alo katuan na.
La dara ka opuang lam tebong ito temo. Malilisang ka po katuan ki. Penang ki patongon kumanang tontong kalami rinding pala. Kima din pala nito ni batang kaleki. Manikale pang kitang nito ni katan baru. La kominto tering kana sara lam teinan. La di pasara patubak tu pira-pira kegiatan. Laun na ito may batang rabuk na. La ko inde-ande nenek tumangka. Ni kada ampang lam na ala tangana keluarga. Kombengan sia masyarakat. Wang matua pang tutumang pake lam baba na suruga. Ya matepang tu pala tungki. Tarima kanta saya di olomi. Mata telah sangat napang kipang Yesu. Otok na pakatana. Kirampo mati kaleni opuang. Amin. Dia mau tuh acara mak penanan dia mau tuh doa makan abawang ki majelis gereja dan menyanyi tawang nala ko ibu ki kuah kurre semangat buang tentang pasat itu mulan mintu allo katuan mi lawan pakar itu katuan tu nasorong papuang lako kalian nah tamu ki sarung apin piku yang untuk istirahat penutup jadi kukuang selama tuntun nite sara kukuang den ni manikadangku tu tangarapa arampona lako kita angga mairi kukuang pagari na belan naya dia kute pamorongan piaweti ilai tope kulimangku ku mani labendan manganda moralangan puang di matua di kuah denoba tapu upa paraya tapu paraya napasaki ki itu mampata anta tontong si tuntunan si tendek boleh paraya anta tontong masake mairi marudinding solanasan tua kurri semangat